Santapan Harian Minggu 31 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Kami percaya kepadamu ya Kristus. Engkau berbicara kepada kami hari ini. Mampukanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu yang indah, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 9 ayat 1-14. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya adalah adanya sebagian orang yang meragukan kerasulannya. Kepada orang-orang yang demikian, ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang rasul dan hal itu tidak diragukan. Ia meyakinkan jemaat di Korintus bahwa mereka merupakan bukti kerasulannya. Menariknya, ia memaparkan bahwa sebagai rasul ia pantas mendapatkan haknya berupa materi, kehidupan berkeluarga, dan berbagai hal lainnya seperti para rasul lainnya. Hal itu layak karena ia telah melakukan kewajibannya sebagai pelayan Tuhan. Meski demikian, ia tidak mempergunakannya. Bahkan ia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri untuk kepentingan jemaat dan Tuhan yang ia layani. Apa yang membuat Paulus rela melepaskan haknya? Alasannya jelas sekali.
karena ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu memberitakan Injil, yakni tugas yang dipercayakan Kristus kepadanya. Dari sini kita diingatkan kembali bahwa tujuan tertinggi dalam melayani adalah melakukan kehendak Kristus dan membawa kemuliaan baginya. Sebagai manusia, tentu saja kita membutuhkan materi. Namun, jika itu menjadi tujuan akhir kita, sesungguhnya kita hanyalah hamba dunia dan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri menekankan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah menyangkal dirinya. Karena itu, tujuan kita yang lebih tinggi daripada hak kita dari menjadi hamba Allah adalah memuliakan dan menikmatinya. Sekarang, apa tujuan tertinggi pelayanan kita? Apakah kita merasa ada hak yang selama ini belum terpenuhi? Apa yang membuat kita mempertahankan atau merelakan hak tertentu ketika kita mengikut dan melayani Tuhan? Renungkanlah kembali posisi hak dan tujuan di dalam hati kita sebagai pengikut dan pelayan Kristus. Pikirkanlah pemberitaan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dan pelayanan kasih bagi semua orang. Jadikanlah itu sebagai tujuan di atas hak. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Kasih, nyalakanlah dalam hati kami kerinduan untuk setia memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Mampukan kami melayani dengan kasih yang tulus, sehingga setiap tindakan kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan-Mu. Teguhkanlah kami menjadi alat-Mu yang membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.